Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nabil Akhir dengan NIM 2203744173 di kelas Geometri Transformasi PM 2022C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi transformasi dengan beserta contohnya dan definisi isometri dengan contohnya. Baik, pertama kita mulai dengan definisi transformasi. Nah, di sini dalam geometri transformasi, jadi pemetaan pada bangun geometri disebut sebagai transformasi geometri. Jadi transformasi adalah suatu fungsi yang dimana pada bidang V adalah suatu padanan yang mengaitkan setiap anggota V dengan satu anggota V. Oke, jika F adalah fungsi dari V ke V yang mengaitkan setiap X yang merupakan anggota V dengan Y yang merupakan anggota V, maka bisa ditulis Y sama dengan Fx, di mana X merupakan praperta dari Y oleh F dan Y merupakan peta dari X oleh F. Jadi setelah dipetakan X oleh F, maka petanya adalah Y. Oke. Nah, suatu transformasi bidang V atau bidang Euclid adalah fungsi bijektif dengan daerah asal atau domain di V dan daerah hasil atau range di V juga. Nah, suatu fungsi yang bijektif adalah sebuah fungsi yang bersifat satu, surjektif atau onto, dan dua, injektif atau satu-satu. Baik, misalkan ada sebuah contoh, yaitu misal alfa merupakan bidang Euclid, sebuah relasi oleh T dari titik di alfa ke alfa kembali Q sebuah titik tertentu di alfa. Suatu T berlaku 1 jika titik P dan Q merupakan elemen alfa atau anggota alfa dengan P sama dengan Q, maka transformasi T P sama dengan Q. 2 jika P dan Q suatu titik di alfa dengan P tidak sama dengan Q, maka TP sama dengan M, dengan M merupakan titik tengah dari PQ. Nah, tentukan apakah T adalah sebuah transformasi. Nah, jadi jika kita mengacu pada pernyataan pertama, jika suatu titik P dan Q berarti alfa dengan P sama dengan Q, maka pemetanya TP sama dengan Q. Jadi misalkan kita punya sebuah titik di bidang alfa yakni P. Nah, dan titik Q yang ternyata sama dengan P, maka pemetaannya juga ada di titik yang sama, atau TP juga sama dengan Q. Nah, di pernyataan kedua di situ tertulis jika P dan Q suatu titik di alfa dengan P tidak sama dengan Q, maka pemetaannya TP sama dengan M, dengan M merupakan titik tengah dari PQ. Jadi misalkan
di suatu bidang Q, di suatu bidang alfa kita M titik P di sini, dan titik Q-nya tidak sama dengan P, jadi di sini. Maka akan dipetakan TP sama dengan M. Nah, di sini M itu merupakan titik tengah dari PG. Jadi di sini M. Nah, sini. Nah, untuk menentukan apakah T tersebut merupakan transformasi, kita harus menentukan 3 kemungkinan. 3 syarat itu. Yang pertama, T, apakah T merupakan fungsi. Yang kedua, T ini merupakan fungsi bijektif, ya, ini dimana T itu fungsi yang pertama surjektif, dan T merupakan fungsi injektif atau satu-satu, atau fungsi satu-satu. Nah, untuk menentukan apakah T merupakan sebuah fungsi, maka misalkan dalam bidang alfa, dari alfa kita petakan ke alfa juga, ini di sini T. Nah, di sini kita ambil sebarang titik P. Sebarang, kan. Sekarang di sini contohnya merupakan bidang alfa. Nah, di sini terdapat titik Q. Nah, sesuai dengan pernyataan nomor 1, misalkan jika P titik P berada atau sama dengan di titik Q, maka pemetaannya TP sama dengan Q, itu berada di titik itu sendiri, P, Q. Nah, jadi sudah jelas. Nah, untuk di pernyataan kedua, jika titik P ditaruh tidak sama dengan di titik Q, jadi di sebarang tempat di alfa, misalkan sini P tidak sama dengan Q, maka pemetaannya TP sama dengan M, di mana M merupakan titik tengah PQ. Jadi terdapat M di sini. Nah, jadi titik P sudah terbukti bahwa titik P pasti memiliki pemetaannya di bidang alfa. Jadi titik P di sini selalu memiliki pemetaannya di bidang alfa. Di sini terbukti bahwa D tersebut merupakan fungsi. Nah, untuk mengetahui bahwa
T merupakan fungsi surjektif, kita bisa ketahui dengan cara misalkan kita ketahui di sini pemetaan dari alfa kiri ke alfa kanan. Ini A. Ini. Nah, disebut fungsi surjektif karena setiap anggota di alfa kiri itu tepat dipetakan dari alfa kanan, itu tepat dipetakan, semuanya anggotanya dipetakan dari alfa kiri. Misalkan kita ambil anggota dari alfa kanan, yakni kalau di sini M. Nah, yang pertama M. Nah, pada bidang alfa di sini, misalkan Q. Nah, jadi misalkan M di sini, titik M sama dengan Q, maka pemetaannya Q sama dengan T. Q. Dan M sama dengan T M. Yang kedua, M tidak sama dengan Q, atau jika di bidang alfa maka M tidak sama dengan Q, taruh di sini. Nah, maka PQ lebih dari 0 karena memiliki jarak, sebuah jarak. Nah, karena lebih dari 0 memiliki jarak, maka bisa dibuat sebuah garis atau sinar garis dari titik keduanya. Di sini TQ dan M. Kita tarik sinar garis. Nah, dari aturan T tadi, saat kedua titik tidak sama, misalkan P tidak sama dengan Q, maka M merupakan titik tengah dari PQ. Nah, di sini kita bisa konstruksikan bahwa titik M di sini merupakan titik tengah dari P dan Q. Nah, di mana P di sini sebelumnya merupakan anggota dari alfa kiri. Jadi kita bisa konstruksikan P merupakan anggota dari alfa kiri dan M merupakan titik tengah dari P dan Q. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa setiap anggota alfa kanan itu merupakan pemetaan dari anggota alfa kiri. Nah, jadi terbukti bahwa T tersebut merupakan fungsi surjektif. Nah, untuk pembuktian yang ketiga tadi, yaitu apakah T merupakan fungsi injektif. Nah, untuk membuktikan bahwa T merupakan fungsi injektif atau satu-satu, nah, kita asumsikan dulu. Di sini kita buat bidang alfa dengan titik Q. Nah,
Nah, di sini kita asumsikan bahwa misalkan 2 titik X dan Y, di mana di sini X tidak sama dengan Y, maka pemetaannya Fx tidak sama dengan Fy. Berikutnya, jika X sama dengan Y, maka Fx sama dengan Fy. Misalkan kita ambil 2 titik yaitu titik S dan U. Nah, jadi kita di sini bisa asumsikan yang pertama S, misalkan S sama dengan Q, maka U juga sama dengan G. Jelas. Nah, yang kedua, jika S tidak sama dengan Q dan U juga tidak sama dengan Q, maka S, U, dan Q tidak segaris. Jadi sini S dan U. Nah, kita tadi juga mengetahui asumsi bahwa menggunakan asumsi jika titik X sama dengan Y, maka Fx sama dengan Fy. Nah, di sini kita menggunakan T, berarti jika Ts sama dengan T U, nah maka kita akan membuktikan nanti bahwa S itu sama dengan U, dimana di sini S nya tekan dengan Ts dan juga U dibedakan ke T U. Nah, sesuai dengan aturan dari T tadi, jika S merupakan titik yang tidak sama dengan Q, maka dipetakan ke M, yang dimana M merupakan titik tengah dari S dan Q juga. Jadi sekarang di sini titik S dan Q, dimana S tidak sama dengan Q, maka S dipetakan ke M, yang merupakan titik tengah dari S dan Q. Nah, di sini M sebagai TS, yang dimana TS ini merupakan anggota dari SQ. Begitupun juga dengan U. Jika U tidak sama dengan Q, maka U sesuai dengan aturan tadi dipetakan menjadi M. Di sini yang merupakan titik tengah dari U dan Q. Di sini. Jadi
mana M, di mana TU, sini TU merupakan anggota dari UK. Nah, kita bisa lihat tadi bahwa S, titik S, titik U, dan titik Q tidak segaris. Nah, maka Q merupakan titik sekutu dari UK dan SG. Nah, kalau titik S, U, dan Q tidak segaris, bisa jadi di asumsi kita tadi kita membuktikan bahwa UK dan SG itu berada di titik yang sama. Tapi pada bidangnya kita mengetahui bahwa titik S, U, dan Q tidak segaris, maka bisa jadi ilustrasinya seperti ini. Titik Q, U, dan S. Nah, titik UK yang tadi merupakan UK dan SG yang tadi merupakan M itu terletak di sini. Nah, jadi untuk membuat titik M-nya sama, maka kita harus membuat U atau S sama dengan U sini. Itu titik S dan U, S atau U, S sama dengan U. Nah, bisa disimpulkan M-nya atau UK dan SG berada di titik yang sama. Ini di tengah antara S atau U dan G. Nah, dengan mengetahui bahwa titik S, U, dan Q tidak segaris, tidak bisa menghasilkan titik U, Q, dan SG nya sama, maka walaupun begitu, maka T ini tetap sebuah fungsi injektif atau satu-satu dengan titik S dan U sama jaraknya, sehingga memiliki pemetaan ke M yang sama. Jadi tetap merupakan fungsi injektif. Nah, dari semua asumsi di mana T merupakan fungsi dan T merupakan fungsi surjektif dan injektif, maka di sini disimpulkan bahwa T merupakan transformasi. Oke, jadi kita akan memulai dengan definisi isometri. Nah, isometri sendiri di sini adalah suatu transformasi di bidang alfa di mana memetakan titik-titik pada bidang R2 ke R2 yang mengawetkan atau mempertahankan
jarak di antara dua titik tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk setiap titik PQ yang merupakan elemen R2, jika alfa P sama dengan P aksen dan alfa Q sama dengan Q aksen, maka titik PQ sama dengan P aksen Q aksen. Bisa disimpulkan bahwa suatu fungsi tersebut dapat dikatakan isometri jika pemetaannya atau jarak setelah dipetakan sama dengan sebelum dipetakan. Jadi dapat dikatakan mengawetkan atau mempertahankan jarak di antara titik-titik tersebut. Contohnya di sini, misalkan L suatu garis di bidang alfa, atau misalkan terdapat suatu bidang alfa, terdapat garis L di dalamnya. Transformasi yang berlaku jika B merupakan anggota L, maka TB sama dengan B. Maksudnya B berada di garis L, maka TB-nya sama dengan B itu sendiri, atau pemetaannya sama dengan D-nya sendiri. Yang kedua, jika B bukan merupakan anggota L atau tidak di garis L, maka TB sama dengan P aksen, sehingga L merupakan sumbu dari P aksen. Jadi apakah T merupakan isometri? Kita bisa menyelesaikannya dengan memilih sebarang titik di alfa. Misalkan titik R dan S yang merupakan anggota alfa. Dari sini kita bisa melihat 4 kemungkinan. Yang pertama, R di mana R merupakan anggota L, sedangkan S tidak berada di L. Kemungkinan yang kedua, R tidak berada di L, tetapi S-nya berada di L. Yang ketiga, R dan S sama-sama berada di L. Yang keempat, R dan S tidak berada di L. Kita coba kemungkinan yang pertama dulu, yaitu misalkan sebuah garis L di mana R terletak pada L, titik R terletak pada L, dan S tidak terletak pada L. Jadi misalkan satu titik di sini, sesuai dengan yang dicantumkan di soal, bahwa jika B merupakan anggota L, maka pemetaannya terhadap dirinya sendiri. Jadi dipetakan terhadap dirinya sendiri menjadi R aksen. Sedangkan jika P yang tidak terletak di L
maka pemetaannya merupakan L-nya merupakan sumbu dari P aksen. Jadi bisa diganti di sini S aksen. L menjadi sumbu dari S dan X aksen. Ini. Jadi kita bisa tulis di sini di titik perpotongan S dan X aksen terhadap L, jadi titik M. Nah, untuk membuktikannya kita perlu tahu bahwa jarak antara R dan S sama dengan jarak antara R aksen dan S aksen. Nah, kita bisa pakai di sini segitiga RMS dengan segitiga R aksen M S aksen. Jadi memakai kedua segitiga ini. Yang pertama, karena jarak titik R dan R aksen sama, maka kita bisa lihat jarak RM sama dengan jarak R aksen M. Yang kedua, karena S dan X aksen merupakan sumbu dari L, atau L merupakan sumbu dari jarak S dan X aksen, maka kita bisa lihat jarak SM sama dengan jarak X aksen M. Nah, karena S dengan S aksen merupakan simetri, maka di sini kita bisa lihat membentuk sudut yang sama, yaitu 90 derajat atau tegak lurus. Jadi kita bisa lihat bahwa segitiga RMS kongruen dengan segitiga R aksen M S aksen, karena kongruen berdasarkan postulat sisi sudut sisi. Nah, jika begitu maka jarak di sini sama dengan di sini juga sama. Nah, jika sama, maka bisa disimpulkan bahwa jarak RS sama dengan jarak R aksen dan S aksen, atau mereka mengamatkan jarak. Berarti sudah terbukti dalam kemungkinan pertama. Nah, kemudian kemungkinan keduanya, R tidak berada di L dan S berada di L. Ini akan sama dengan kemungkinan pertama, hanya saja berbeda di titiknya. Jadi nanti kalau jika dibuktikan akan sama dengan yang kemungkinan pertama. Kemudian
kemungkinan ketiga, titik R dan S sama-sama berada di garis L. Nah, di sini misalkan titik R ada di sini dan S di sini. Sesuai dengan hipotesis, jika suatu titik P yang berada di garis L, maka pemetaannya sama dengan jaraknya di dirinya sendiri. Jadi R aksen dan di sini S aksen. Maka terbukti jarak RS sama dengan jarak R aksen S aksen. Oke, yang terakhir adalah kemungkinan keempat, yaitu titik R dan S tidak berada di garis L. Misalkan di bidang alfa terdapat garis L Jadi, misalkan suatu titik R di sini dan S di sini. Sesuai dari fungsi tadi, kita bisa lihat bahwa jika suatu titik berada di luar L, maka titik tersebut dipetakan di mana garis L menjadi sumbu. Jadi pemetaannya seperti ini. Sini R aksen dan S aksen. Jadi kita bisa lihat di sini jarak antara R dan R aksen tegak lurus dengan garis L, dan jarak antara S dan S aksen juga tegak lurus dengan garis L. Nah, pertanyaannya, apakah jarak R dan S sama dengan jarak R aksen dan S aksen? Kita di sini gunakan titik potong antara titik potong antara R dan R aksen dengan nama titik N, dan perpotongan antara S dan S aksen di garis L dengan titik M. Jadi kita bisa lihat jarak RN sama dengan jarak N R aksen, dan jarak SN sama dengan jarak M S aksen. Nah, jadi kita bisa gunakan lagi kekongruenan 2 segitiga. Di mana di sini segitiga RNM
sama dengan segitiga R aksen NM. Nah, di mana di sini memiliki sisi yang sama dan juga sudut yang sama di N, yakni 90 derajat. Juga jarak RM sama dengan jarak R aksen M. Jadi di sini sesuai postulat sisi sudut sisi, segitiga R NM kongruen dengan segitiga R aksen NM. Begitu juga sama dengan segitiga NMS dan segitiga NMS aksen, di mana jarak SM ini sama dengan jarak MS aksen. Ya. Begitu juga jarak N ke M-nya di sini. Jadi segitiga NMS kongruen dengan segitiga NMS aksen, dimana sesuai dengan postulat sisi sudut sisi, dimana jarak SM sama dengan jarak MS aksen, dan di sini juga terdapat sudut M yang sama, yaitu 90 derajat. Lalu jarak antara NM nya sama. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa segitiga RMS juga kongruen dengan segitiga R aksen MS aksen. Nah, karena segitiga RMS kongruen dengan segitiga R aksen MS aksen, maka kita bisa simpulkan bahwa jarak antara RS itu sama dengan jarak antara R aksen dan S aksen. Nah, jadi terbukti bahwa di kemungkinan keempat ini itu merupakan isometri, dan di semua kemungkinan terjawab bahwa fungsi tersebut merupakan transformasi, yaitu transformasi isometri.